Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa ahidum binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Laqad arsalna rasuluna bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitabi wal mizana liyaqumuna bil qista wa anzalna hadid fihi ba'sun sadidun wa manafi'u linnasi wa liya'lamullahu ma yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi kulluhu lillah. A'udzu billahi ladzi yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idnih min syarri ma khalaqa wa dara'a wa min syarri syaitani wasariki. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan ucapan syukur kepada ilah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para rawuh dumateng para sedulur nafas batin ingkang kula hormati, nang pundi mawon asale panjenengan sedanten kula aturake dumateng Kaki Danyang, Nini Danyang lan sedanten titah gaib teng dalam kula ingkang dalam panjenengan sedanten lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke, kita akan bahas kali ini karena TikToknya yang biasanya belum bisa dipakai, saya pakai TikTok Shop. Jadi harus ada jualannya gitu kayaknya. Tadi error Mas Yan. Oke, kita bahas tentang buku bab materi kemarin yang kita malam ini, pagi ini maksud saya. Pagi ini materinya adalah sedulur papat limo pancer. Nah, ini sedikit menarik, mungkin para teman-teman, para saudara kita pernah mendengar apa itu sedulur papat. Mari kita memahami konteks ini sebagai pendekatan yang baik, sebagai pendekatan ngomong nafsu, kemudian guru sejati, kemudian bagaimana nanti sedulur papat limo pancer ini kita bisa menghadirkan dalam sebuah kasanah simfoni pada diri kita, yang mana kita nanti akan belajar bagaimana ngomong, bagaimana kita ini mulai memahami, karena unsur komponen sedulur papat ini yang perlu diperhatikan. Inilah citra kita, nafsu kita, inilah diri kita. Jadi sebelum mengenal Gusti lebih dalam, kita akan mengenal diri kita ini melalui sedulur papat limo pancer. Jadi kita lahir ini sudah dibekali minimal secara tertulis oleh Gusti kita, yaitu malaikat apa? Malaikat Raqib dan malaikat Atid. Jadi kedua malaikat ini ibaratnya itu sebagai yang namanya ini, apa itu? CCTV-nya langit. Jadi apapun tumindak kita di dalam dunia ini, di dalam alam kasar ini, ya, dunia kasar ini
semuanya tidak luput satu detik pun direkam, ya, baik itu buruk, baik itu jelek, dan baik itu apapun yang kita lakukan. Nah, ini menjadi penting bahwa kita mempunyai satu ingatan lagi bahwa apapun yang kita lakukan, yang kita batin, Gusti Allah itu priso. Artinya priso itu nggak perlu kita ngomong, nggak perlu kita berkoar-koar ataupun mendikte, tetapi dalam hati saja di batin Gusti Allah itu mendengar. Dan nggak hanya mendengar, beliau Gusti Allah itu memberikan utusan kepada kita. Di dalam diri kita itu malaikat yang dinamakan malaikat Raqib dan malaikat Atid. Ini paling umum dibahas, dalam kejawen juga ada istilahnya sendiri, cuman mungkin saya akan bahas terkait bahasa umum saja. Jadi kemudian tidak ada itu aja, kemudian kita dilanjut lagi, ya, untuk pengetahuan kita, yaitu terkait namanya jin korin. Jin korin itu yang menguji diri kita. Jadi kita itu diuji, ya, diuji untuk apa? Untuk memahami bagaimana kita ini punya satu latihan, ibaratnya sparring partner. Jadi sparring partner kita dalam ujian tersebut, Gusti Allah mengirimkan yang namanya jin korin tersebut, itu akan menjadi sparring partner. Bagaimana kita menguji diri kita ketika kita dibisiki hal-hal yang was-was gitu ya. Makanya itu konsep sedulur papat kelima pancer ini akan selalu yang namanya berdampingan. Berdampingan di dalam hal, yaitu tadi, di dalam hal istilahnya kita itu akan mengkolaborasikan. Jadi sebelum jauh kita kolaborasi, maka kita akan belajar yang namanya bagaimana kita itu untuk bersimponi. Jadi Gusti Allah itu memberikan namanya jin korin tersebut untuk menguji bagaimana nafsu kita itu tadi apakah mengikuti yang namanya jin korin ataupun tidak. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Tidak ada hal-hal yang lain kecuali itu. Oke, itu materi nanti yang kita akan bahas. Sebelum jauh kita akan salam-salam dulu untuk teman-teman ya, semuanya rahayu. Kira-kira untuk materi sedulur papat, kemudian jin korin, kemudian satu lagi yaitu malaikat Raqib dan Atid, kira-kira sudah memahami konteksnya. Nanti kita akan selanjutnya akan mengkolaborasikan bagaimana nanti istilahnya dalam hidup kita ini kita harus punya kacamata yang lain. Jadi kacamata yang lain yang biasanya kita menggunakan kacamata kuda kiri dan kanan, ya, tapi kita menggunakan satu dimensi lagi, kacamata teropong daripada langit tersebut. Jadi kita melihatnya daripada kejauhan, bahwa satu konsep yang diberikan oleh Gusti kita ini sangat menarik sekali. Jadi manusia ini di-trigger untuk belajar, yang namanya belajar mengerti apa itu, mengerti bahwa ini loh, kamu tuh harus memecahkan satu problema yang seperti ini. Jadi jangan salahkan jin korin. Kalau jin korin itu belum kita jadikan saudara, jin korin tadi belum kita jadikan sedulur, maka jin korin itu tugas utamanya ya memberikan was-was. Makanya ibu-ibu kalau pagi atau kalau siang itu overthinking, besok harus gimana gitu kan, besok harus ini itu dan lain sebagainya, bahkan sampai mendalam, dia bisa memberikan luka batin. Jadi was-was itu adalah satu penderitaan alam pikir. Jadi kalau kita belajar sastra dalam Buddha itu bahwa jangan pernah mau kita ini diperdaya oleh alam pikir kita. Sehingga apa? Dalam alam pikir tersebut kita menjadi cemas, kita menjadi menderita. Nah, untuk kita agar tidak menderita, kita harus belajar konsep sedulur papat kalimau pancer, kemudian malaikat Raqib dan Atid yang kita sama-sama tahu, dan jin korin tersebut. Nah, ini tiga ini adalah salah satu konseptual.
Oke, ada komen menarik dari Mbah Piran, santet dan pelet. Nah, yang butuh bantuan jasa dan pelet, santet jarak jauh bisa langsung hubungi Mbah Piran. Nah, monggo para sedulur yang mau santet dan pelet, ini Mbah Piran komen di sini. Mudah-mudahan menjadi rezeki. Tapi saya menyarankan bagi para sedulur, makanya dalam konsep nafas batin itu mengajak bahkan menjadikan siapapun itu menjadi memiliki kemudian ilmu yang betul-betul ilmu itu dari zatnya Gusti Allah sendiri. Sebenarnya kita tidak sedang mencarinya ya terkait keilmuan tersebut. Yang penting kita itu dalam pola pikir harus mengerti gagasan besar terkait tentang mistik. Nah, gagasan besar terkait tentang mistik ini ya termasuk pengomongan sedulur papat, kemudian analisa kita, observasi kita terhadap bagaimana malaikat roket atid dan kemudian jin korin. Nanti ada namanya kita memahami danyangan itu apa ya, danyang itu apa, kemudian kita akan memahami lagi konteks-konteks kodam itu seperti apa dan apa kaitannya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah bahwa sekali lagi saya mengingatkan bahwa konsep sebelum masuk kepada sedulur papat Kalimau Pancer ini, Gusti Allah ini memberikan satu tantangan, yaitu sparring partner. Dalam bahasa yang mudah ini, sparring partner itu apa? Dalam kita main bola ataupun tenis ataupun apapun itu menjadi lawan. Ya, jadi menjadi lawan, menjadi teman. Tapi teman si jin korin tersebut ini sifatnya adalah memberikan was-was yang tingkat tinggi gitu ya, was-was ketakutan dan lain sebagainya. Sebetulnya ini untuk menguji kita bagaimana nanti tumindak selanjutnya daripada sedulur kita itu tadi, nafsu amarahnya, supiyahnya, alu amahnya dan mutmainnahnya itu, supaya betul-betul memiliki keteguhan dan bisa mengkontrol, bahkan menyatukan, menyawijikan tadi si jin korin itu menjadi keluarga baru. Supaya apa? Supaya tunduk kepada pancer diri kita dan membantu kita untuk menjalani hidup di dunia ini. Ini konsepnya, konsep besarnya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat lagi dalam buku yang saya bahas, yang saya buat adalah sedulur papat ini kan kakang kawah adi ari-ari getih lan puser gitu ya, artinya air ketuban, kemudian darah, kemudian ari-ari dan tali puser, kurang lebih seperti itu. Ininya apa, konseptual bahwa kita itu lahir, makanya ada istilahnya weton ya, puasa neton seperti itu karena kita memperingatinya. Nanti kita akan bahas juga, ini akan sangat menarik lagi. Sampai sini semoga tidak ada yang bingung ya dalam penjelasan ini, supaya kita nanti belajar mistiknya itu atau belajar rosonya itu benar-benar paham ya. Nah, oke, kita akan lanjut lagi. Nggih, rahayu Mbak Andra. Balik lagi, terutama para ibu-ibu atau para bapak-bapak ini, supaya kita ini dalam sisa hari ya, menghitung hari yang mungkin sekarang sudah masanya sudah habis atau sudah tersisa 50%, ada yang 30% atau mungkin ada yang 10% ini, supaya memiliki satu kedamaian yang utuh ya. Jadi kedamaian yang utuh itu kita akan mulai lagi dari mulai titik nol. Tidak mengapa kita ini memulai dari titik nol lagi, menata ulang. Kalau kata Mbah Slamet kemarin yang ikut live kita ini, yaitu noto, tatak ya, toto, tatak dan tutuk. Artinya dalam hal ini kita mencoba menggali lebih dalam lagi bagaimana sebuah bata tadi menjadi satu bangunan besar, yaitu bangunan Sangkan Paraning Dumadi, tempat kita nanti selesai gitu ya. Tujuan hidup kita itu adalah membangun itu, ditata aja pelan-pelan. Nanti didengarkan lagi pas saat meditasi atau pas saat kira-kira senggang, santai, kita ingat-ingat lagi nafsu tadi itu seperti apa. Amarah, puncak amarah kita yang paling tinggi
Kita ingat-ingat selama kita menjalani hidup, ibaratnya kesetanan apa yang pernah kita di luar batas kendali kita. Kita ingat-ingat bahwa ternyata wujudnya kita itu seperti itu kalau nggak diemong. Kemudian terkait tentang birahi pun begitu. Nah, dalam birahi ini seberapa hebatkah ketika kita lepas kendali, nafsu hewannya seperti apa, dan seperti apa ketika kita dihadapkan momen-momen tertentu dan kita sudah melewatinya, kita pernah seserakah apa, semanipulatif apa, kemudian menghalalkan segala cara apa. Nah, ini menjadi refleksi untuk kita ingat dan kita sampaikan pada nafsu masing-masing tersebut. Jadi kita perlu sampaikan dengan kondisi seperti itu, ngobrol aja. Nah, diajak ngobrol bahwa Bien, kamu pernah lepas kendali sampai seperti ini. Saya memohon kepadamu, wahai amarah, kamu ingat-ingat waktu itu jangan sampai terjadi lagi. Sekarang saya ini ingin bahagia di dunia dan alam selanjutnya. Saya ini ingin tenang, merasakan kehidupan yang betul-betul itu memiliki hikmah, kehidupan yang betul-betul itu sesuai dengan sangkan paraning dumadi. Diajak ngobrol aja seperti itu. Kalau kita nggak pernah ngajak ngobrol, ya maka kekuatan batin kita kan belum tangguh, ya. Dan secara keilmuan disiplin itu baik untuk diajak ngobrol. Diajak ngobrol baik itu di batin ataupun ya kita refleksi diri lewat meditasi ataupun lewat yang lain. Nah, ini penting untuk kita supaya kita ini tidak pernah berada di alam pikir yang membuat kita menderita. Di konsepnya sebelum kita melakukan hal itu, maka kita harus betul-betul mengerti dulu seperti apa konsepnya. Makanya jangan heran kalau kita belum menjadikan Jin Korin dan sedulur papat lima pancer sebagai ibaratnya satu kesatuan simponi, satu kesatuan selaras yang membuat kita itu lebih tenang, lebih rileks, lebih damai, kemudian betul-betul memiliki tujuan arah hidup, maka wajar kalau kita nih hidupnya berantakan. Karena memang tujuannya seperti itu. Manusia itu dites, ya, manusia itu diuji, diberikan cobaan, bahkan cobaan yang paling berat itu dilulu. Dilulu itu bahasa kerasnya itu tipu muslihatnya Gusti Allah. Jadi ibaratnya dikasih rezeki, dikasih kemudahan, tetapi kita tidak ingat bahwa petuah-petuah luhur Jawa, kemudian istilahnya pedoman-pedoman hidup ini kita tidak pakai, nanti akhirnya yaitu tadi menjadi satu bom yang besar sekali untuk diri kita. Nah, inilah yang terus berkesinambungan antara sangkan paraning dumadi, kemudian lanjut lagi iling lan waspodo. Sekarang ini kita sampai ke materi yang ketiga sesuai buku yang saya buat, yaitu adalah tentang sedulur papat limo pancer. Kita lanjut lagi, nanti saya jawab ininya ya. Nah, dalam bahasa Jawa itu yang di bab pertama saya selalu sampaikan bahwa kita mulai menggunakan simbolik-simbolik yang ada, mulai belajar untuk penyelarasan atau penyawijian kita sebagai istilahnya materi dari makhluknya Gusti Allah. Makhluknya Gusti Allah itu bukan hanya manusia, ada air, kemudian ada binatang, ada tumbuhan dan lain sebagainya, sampai malaikat, jin dan alam ini termasuk makhluknya Gusti Allah. Nah, bagaimana kita ini mencoba berteman, ya. Berteman inilah nanti menjadi salah satu mungkin penghubung kita, memudahkan kita itu untuk belajar rasa yang lebih halus lagi. Nah, ini adalah konsepnya seperti itu. Makanya kalau kita ini belajar rasa ini ya tentunya ada panggilan-panggilan rasa tersebut, ada cara menjinakkan tersebut. Kalau air tadi, kalau kita menjinakkan mungkin dalam bahasa mudahnya adalah ketika kita mandi, bismillahirrahmanirrahim, aku bersaksi atau aku mandi menggunakan air suci Qodratullah, di mana air suci ini akan membersihkan badanku, kemudian rohku, sukmoku, dan memancarkan welas atsih gustiku. Serta aku mohon kepada Gusti Allah, air suci ini setiap gayungnya, setiap jeburnya ini akan membersihkan songkolo dari dalam diriku. Nah, ini
konteks-konteks inilah yang perlu kita jadikan satu kebiasaan baik. Kebiasaan baiknya itu apa? Kita menjadi penghayat. Satu tingkatan lanjut ini kita belajar menjadi penghayat. Jadi misalnya ini perlu dalam arti kita memahami konteks ini supaya kita tidak selunang-selunung gitu ya, tidak selonong boy gitu. Padahal kita hidup ini betul-betul memahami konteks yang lebih besar. Kalau dalam pembacaan terkait tentang bagaimana kita mencoba nyambungake raos kepada sedulur papat ini ya macam-macam. Sampean bisa cari di Google atau cari di serat-serat tertentu, kemudian atau di kitab-kitab Jawa tertentu gitu ya. Tapi pada umumnya adalah pemanggilan yang baik. Misalnya kakang kawah di hari-hari getih lan puser, sedulurku kang kerumat ya, kerumatan lan kang ora kerumatan. Jadi ini penting karena ini melambangkan sosok yang terumat itu ada suatu saat itu kita lahiran, tapi semuanya itu tidak benar dalam penanganannya. Misalnya dalam nanti hari-harinya ditaruh di mana ini secara etikanya seperti itu. Namanya ada kang kerumatan lan ora kerumatan. Malaikat kang jaga ing kiwa lan tengenku lan korin dadi ayang-ayangku. Jadi pembahasan malaikat tadi seperti itu, sampaikan bahwa malaikat yang ada di kanan kiri dan korin yang menjadi ayang-ayang, menjadi bayangan kita ya, karena itu memang seperti itu konsepnya. Kabeh mau asale saking kersaning Gusti Allah. Jadi kita memahami bahwa jin korin yang menjadi bayangan kita, yang menjadi makhluk Gusti Allah itu yang sudah diberikan amanah dan mandat untuk selalu menguji kita, untuk selalu memberi was-wasan, tetapi juga menjadi pelatih kita. Kenapa pelatih? Yaitu tadi dalam menurunkan ego ataupun mengemong nafsu ini, kalau nggak ada sparringnya itu secara gaib tidak akan jalan. Nah ini tapi semuanya itu adalah saking kersane Gusti Allah. Ayo podo ngumpul, podo manunggaling marang puser, pancer atau puser sama aja bahasanya. Ayo manunggaling marang aku gitu juga bisa. Ojo pada ganggu gawe. Maksudnya itu kenapa? Ya karena namanya kita ini ibaratnya mendidik anak-anak yang memang ya katakanlah ada yang nakal, ada yang enggak gitu ya. Makanya bahasanya ojo pada ganggu gawe. Ini bahasa Jawa Tengah tua, jadi kurang lebih seperti itu. Ojo gawe rubedo. Rubedo itu atau rubeda itu sesuatu yang sendiri, sakar PDW, atau sesuatu improvement yang dia bikin dengan maksud sendiri. Ayo pada rewangnya aku laku suci, atau biasanya bisa disebut ayo podo rewangan aku laku suci nyembah marang Gusti kang moho tunggal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi dalam konsep tiga tersebut ini jadi satu kesatuan. Mudah-mudahan mulai memahami ini menjadi satu gagasan besar dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak abai, kita itu nggak juga denial terhadap hal-hal seperti ini. Karena apa? Konsep ini sudah ada di Al-Quran, konsep ini sudah ada di sastra jendro, konsep ini sudah ada bahkan di lintas budaya sekalipun kurang lebih sama aja. Nah ini penting untuk kita pahami. Oke, kita bahas dulu komen-komenannya, pertanyaan dari para sedulur ini supaya kita tidak terlalu jauh. Nanti teman-teman kalau mau dapat rekamannya, nanti konsep ini saya kirimkan ke grup ya, silahkan DM. Seperti itu. Di sini ada Mbah Piran santet pelet. Nah, jadi sebenarnya kalau ilmu santet pelet yang disampaikan oleh Mbah Piran ini adalah kurang lebih ketika dia mengatakan ini santet, kita menggunakan yang namanya biasanya kita bedah adalah danyangan ya. Danyangan ini salah satu konsep yang paling ampuh bahwa setiap desa itu danyangan ini seperti ini. Danyangan ini termasuk manusia pada zaman kita dahulu kala. Biasanya ini petapa di zaman Kapitayan. Jadi sebelum Buddha Hindu masuk di Indonesia, di Nusantara ini, ketika ada orang babat satu alas, satu desa dan membangun satu desa yang kita tempatin ini, pasti
itu secara sejarah dan pengamatan orang Jawa itu ada yang namanya danyangan. Nah, biasanya orang-orang seperti itu yang menggunakan santet ini termasuk salah satunya melewati danyangan tersebut. Danyangan itu ya kurang lebih seperti itu, atau menggunakan ilmu-ilmu gelap lainnya atau ilmu hitam lainnya. Nah, yang menjadi unik adalah yang disampaikan Mbah Piran ini, bahwa santet, pelet dan lain sebagainya itu akan dikabulkan oleh Gusti Allah. Nah, rata-rata seperti itu ya, rata-rata seperti itu kalau memang dikabulkan. Kenapa? Karena memang dari konsepnya Gusti Allah itu betul-betul mengabulkan segala doa, sekalipun doa ini doa jelek kepada orang lain. Nah, inilah kita balik lagi kepada konsep yang kemarin itu, supaya iling lan waspodo. Kita memiliki pengiling bahwa manusia itu bisa memberikan namanya sengkolo. Sengkolo itu ya seperti kesialan yang seperti ini, misalnya santet dan lain sebagainya. Tetapi bahwa di dalam melakukan santet ataupun pelet itu tentunya ada bisnis. Bisnis itu pun tidak murah, atau bisnis itu pun cenderung bahkan merugikan kita, baik itu yang melakukan ataupun yang menjadi korban. Kenapa? Bahwa dalam alam gaib termasuk jin yang memiliki kerajaan ataupun jin yang bambung, ataupun misalnya dari lelembut-lelembut yang berawal dari pemuksaan orang melakukan ilmu hitam dan lain sebagainya, dia gentayangan di alam gentayangan, bercampur dengan orang-orang yang bunuh diri, orang-orang yang bayi las seperti itu yang digugurkan dan lain sebagainya. Kemudian dia bertumbuh dan menjadi misalnya sakti di situ, kemudian dia masuk di antara alam manusia dan alam gentayangan atau alam lelembut. Nah, kok sejarah dari alam lelembut itu kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian lagi daripada ilmu santet tersebut itu ya akan merugikan. Kenapa? Bahwa begini, apapun bisnisnya, bahwa nanti semesta itu tidak melihat apa penyebab dan musababnya. Makanya orang yang menyantet, kemudian orang yang memberikan sabdo jelek kepada orang itu, ya mungkin akan mendapatkan hal yang sama kemudian hari, tidak dia maka anak turunnya ya. Jadi inilah yang perlu kita sampaikan, bahwa nantinya kita ini hidup menggunakan filsafat Jawa, menggunakan serat-serat Jawa, menggunakan laku leluhur ini supaya apa? Supaya tidak terjadi kesulitan-kesulitan. Katakanlah Mbah Piran ini sekarang kaya karena jasanya seperti itu, tetapi nanti kemudian harinya ketika Mbah Piran meninggal dunia, maka karma atau laku-laku yang perlu ditebus yang belum diselesaikan oleh Mbah Piran tersebut nanti akan terus menghantui para anak turunnya, sehingga anak turun yang tidak tahu apa-apa akhirnya mendapatkan sengkolo tersebut. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa hidup yang sebentar ini supaya kita ini siap-siap menjadi leluhur yang baik. Nah, ini terkait komennya Mbah Piran, monggo. Tetapi karena saya yakin kepada Gusti saya, apa yang sampean lakukan itu sudah menjadi kodrat, sudah menjadi yang terbaik untuk daripada Gusti Allah kepada panjenengan. Maka saya doakan ya mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang lebih baik ya Mbah Piran. Nah, ini terkait tentang apa yang saya pahami terkait konteks mistik. Nah, terkait sama saja bahwa ilmu itu pusernya punjernya itu sama ya, semuanya termasuk nanti para jin, para malaikat yang kita minta itu pasti saking kersane Gusti Allah. Nah, makanya kita memahami konteks lagi bahwa dalam berdoa itu ada menggunakan pantulan-pantulan doa. Sebetulnya pantulan doa ini tidak bermasalah ya, konsepnya itu sama saja. Yang kita pantulkan apakah kiai, yang kita pantulkan apakah wali, yang kita pantulkan apakah malaikat, apakah Nabi Khidir, dan semuanya macam-macam itu sama. Kenapa? Karena apa? Yang kita pantulkan itu berharap pantulan itu akan menembus langit tanpa teding aling-aling. Nah, ini konsepnya yang penting ya, karena tidak semuanya orang itu bisa mampu dalam menekung atau melakukan suwung. Bagaimana doa nanti itu supaya supaya dikabulkan tanpa teding aling-aling. Nah, inilah yang jalan pintas itu sebagai bisnis, semuanya
Bahkan bisnisnya orang Islam pun seperti itu, ya kan. Nanti konseptualnya mereka harus mengirimkan tawasul yang terus menerus seperti itu. Kemudian ya semuanya adalah kalau kita bahas di apa namanya konsepnya Syekh Siti Jenar kan pernah membahas itu ya, dalam kebaikan atau dalam keislaman atau kebaikan itu ada bisnis yang memang sudah tidak murni lagi. Nah inilah yang diajarkan supaya kita itu sebisa mungkin itu ya langsung ke atas, nggak usah pakai pantulan apapun. Makanya kalau murid saya itu kalau selagi jadi murid nggak apa-apa kirim Al-Fatihah dan saya nggak pernah minta. Tapi kalau udah selesai nggak perlu, saya larang. Karena apa? Saya tidak membangun satu jaringan yang seperti itu gitu ya. Karena nanti lama-lama bisa bergeser ya seperti itu. Ngobrol itu penyelarasan energi, mengurangi konflik dan tabrakan energi. Nah jadi Mas Farid, bahwa ngobrol itu akan menjadi penyelarasan energi ketika satu, panjenengan misalnya dalam selama seumur hidup ini pernah mendengarkan petuah-petuah dari siapapun, kemudian itu kok masuk dalam hatinya panjenengan, berarti tanda-tandanya menurut saya orang itu melakukan apa yang diucapkan. Jadi sampean iling lagi, sampean ingat lagi dalam masa hidup ini petuah apa yang masuk yang sampean dapatkan daripada orang lain. Kemudian nancep-nancep menjadi ruh dalam lelaku itu, menjadi ruhnya masuk, ruh ilmunya masuk, maka itu biasanya orang yang menyampaikan itu melakukan hal yang sama sesuai dengan yang disampaikan. Nah kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya saya ngomongin energi, ngomongin tentang kebatinan, ngomongin tentang hal-hal apa, sampean mendengarkan dengan baik, hati sampean kerentep, dan sampean ini ya mungkin apa yang saya omongkan itu saya lakukan juga. Nah inilah sebagai tumindak guru itu digugu lan ditiru gitu ya. Nah ini seperti itu. Ini konsep hierarki ya, konsep hierarki estafet ilmu atau ibaratnya ngelmu engkang barokah itu seperti itu. Nah, oke, saya lanjut lagi. Rahayu Mbak Andra, Rahayu Mbak Ri, Mbak Sisa, terus kemudian Mbak Sisa nuwun sewu Kang Mas. Nah bukunya nanti ya, ini nanti saya kirim. Jadi bukunya itu berupa aplikasi nafas batin di Play Store. Sampean coba aja yang gratis dulu nggak apa-apa. Lah nanti kalau perlu aksesnya semua itu yang premium nanti saya buatkan akses. Kalau buku terkait tentang meditasi itu di situ ya, meditasi, kemudian pernafasan, kemudian ya ilmu-ilmu basicnya lah lumayan banyak 16 bab. Tapi kalau sampean yang saya sampaikan ini, buku ini dalam gitu ya, nanti takutnya sampean kalau nggak punya pembimbing torekoh atau orang kejawen atau orang tua yang sudah memahami rasa, nanti sampean belajar sendiri bingung ya enggak apa-apa kalau memang sudah siap. Jadi saya punya buku 2 ya termasuk tapi semuanya digital ya, yang satu belum saya cetak. Nah, saya lanjut lagi pembahasannya. Mas Cakra Bintang, Sugeng Enjing, Rahayu Sagung Dumadi, semoga senantiasa kita diberikan kerahmatan. Ya betul, terima kasih doanya berbalik kepada panjenengan. Jadi konsepnya seperti itu, artinya seperti itu ya. Tadi itu kita memahami dulu konteks bahwa kehidupan kita itu apa aja sih gitu ya. Dan itu kita memahami, oh ada malaikat pencatat, ada jin korin, ada sedulur papat. Ini baru itu loh ya. Nanti belum lagi ada leluhur, ada kodam, ada macam yang ikut kita nih loh. Badan yang kecil seperti ini tuh banyak gitu ya. Saya nggak percaya Mas Guru kalau nggak percaya ya. Waman man arodat dunya fa'alaiha bi ilmi, misalnya seperti itu, tentang keilmuan dunia. Atau sampean kalau nggak percaya lagi misalnya ya bisa di searching bahwa tidak ada ciptakan manusia dan jin kecuali menyembah, itu juga ada. Jadi ilmu itu perlu dicari gitu ya. Misalnya kalau kita harus seperti apa sih menanggapi seperti ini. Nah kalau dalam kontekstual nafas batin itu kan cuman apa ya, dalam hal ini itu menata atau mengurutkan dengan bahasa dan praktek yang mudah untuk dipahami dengan pendekatan kejawen. Nah cuman itu aja, pendekatan Jawa atau Sufi atau yang lain sebagainya. Nah, pokoknya pendekatannya yang penting kita lebih mendapatkan satu konteks ya, bahwa tubuh kita ini ternyata kehidupan kita seperti ini. Merak Putih,
pagi, kakak kalau mau jadi sakti gimana? Apa diam aja? Sakti itu bukanlah tujuan. Ketika orang itu masih memiliki transaksi, maka biasanya kesaktian itu hadir melewati jin ataupun yaitu tadi agen-agen yang ada. Tapi kalau sampean bisa belajar memahami diri sendiri, seperti apa konteksnya mulai sampean lahir, siapa malaikat pencatatnya, seperti apa jin korin itu, nanti bagaimana memanunggalkan semua itu, sampean belajar meditasi halus menggunakan memahami laku sangkan paraning dumadi, kemudian sampean paham iling lan waspodo, kemudian ilmu puncak tertingginya sampean ulas asih, maka kesaktian itu akan datang dengan sendirinya, mungkin berupa karomah atau dan lain sebagainya. Tetapi balik lagi nanti kalau kita mengejar kesaktian, nanti kita akan menghadapi permasalahan dan penderitaan baru. Kenapa? Karena ketika kita nafsu tadi, kan sakti itu kan sebuah nafsu gitu ya. Kalau kita cari biasanya nggak akan datang. Kalaupun datang, betul-betul datang biasanya yaitu tadi bukan murni dari cahayanya Gusti. Kalau kita masih marah, kalau kita masih memiliki ambisi atau memiliki nafsu yang betul-betul amarah atau merasa keaku-akuannya itu masih tinggi, berarti maka ilmu itu sudah dipastikan bukan ilmunya Gusti. Lewat tadi itu agen-agen, ilmunya agen-agen. Mas Adam Service, apakah adil leluhur yang buat salah tapi keturunannya? Dalam konteks adil, adil itu tidak harus sama. Bahwa adil itu memang tidak harus dalam konteks pembagian yang sama. Maksudnya seperti ini. Lebih dalam lagi adalah bukan itu. Lebih dalam lagi Gusti Allah memberikan ruang kepada siapapun untuk mendoakan jelek kepada siapapun. Justru itulah platform besar maha adil itu seperti itu. Nah, terkait tentang bagaimana orang tua kita, mbah-mbah kita seperti itu, karena kita sudah memang menyepakati bahwa DNA permasalahan atau DNA karma atau sukmo atau energi DNA tersebut dari keturunan itu nemplok gitu ya. Kalau adil gak adilnya begini, makanya kita nanti ada di dalam orang Jawa itu iling lan waspodo, karena konsepnya kita akan mengetahui hidup ini, kita akan mengetahui bab sengkolo itu apa aja. Nah ini kan makanya orang Jawa ada selamatan. Karena apa? Karena kesadaran tentang iling lan waspodo, bahwa manusia tuh nggak semuanya tuh suka loh sama kita, nggak semuanya itu baik orangnya gitu ya, nggak semuanya itu ya seperti apa yang kita mau. Bahwa manusia itu kalau tidak bisa ngomong nafsunya bahkan lebih galak daripada jin, daripada setan, daripada hewan gitu kan. Karena ya itu memang sudah menjadi apa ya, sudah menjadi aturan gitu kan, aturan kebiasaan dari masa lalu gitu. Jadi seperti itu. Mas Adam ya tinggal kita belajar aja iling nan waspodo, konseptual besarnya. Ini termasuk kita membahas konseptual besar terkait tentang mulai malaikat atib rokib, kemudian jin korin sampai sedulur papat. Ini konteks besarnya. Jadi kita akan mengetahui sampai nanti pembahasan bab sengkolo lah, mungkin ada di bab berapa. Sampai ikut aja kalau ingin mendapatkan wawasan secara keilmuan yang saya punya. Ya jadi gimana caranya? Ya caranya ya diselamati, diputus. Misalnya gini, makanya itu ada istilahnya itu doa selamat. Kita ini kan kontekstualnya adalah memahami bahwa jangankan mbah kita ya, jangankan leluhur kita aja kalau disakiti mendalam gitu ya, entah apapun sebab musababnya, kita ini mungkin saja pernah nyumpahi atau nyabdo jelek kepada orang lain. Kalau nyabdo jeleknya itu keceplosannya secara laten kita, refleks kita itu cuman sama orangnya tuh enak. Kalau tiba-tiba kita nyeplos bahwa sak pitung turunanmu bongko gitu ya, sak pitung turunanmu mati sandang panganmu. Lah apa ya, kita ini kan egois, nggak sengaja, dan itu sudah menjadi sabdo, nggak bisa diganggu gugat. Maka itulah yang kita akan pelajari lagi ya. Kita akan pelajari lagi seperti itu. Nah itu sabdo-sabdo itu kan kita nggak sengaja, tetapi kontekstual dalam memahami bahwa sengkolo itu seperti apa, maka itu kita akan bisa mengerti
bisnis prosesnya itu seperti apa kita akan mengetahui. Jadi kita pun nggak akan takut dengan apapun gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa sedikit menjawab tentang konsep namanya iling lan waspodo sengkolo. Tadi konsepnya seperti ini. Ini masih banyak, ini baru 3 bab kita. 3 hari ini 3 bab, masih ada 28 bab lagi. Itu akan berkesinambungan. Septune rahayu nggih Mbak Satria napa Mas Satria, ngapunten Mas, mau bertanya bagaimana cara kita mengendalikan nafsu. Ya tadi kita ngomong anak kecil gitu kan, ya nggak apa-apa dimarahin atau dibunuh kan, tidak. Ya toh, dikasih kesabaran, dikasih ruang, kita mendengarkan dulu. Ya ngomong aja, ngomongnya seperti itu. Kemudian kita memintakan doa juga bahwa semisal yang kita kirimkan Al-Fatihah ini supaya semua nafsu ini bisa nyawiji, mengerti apa yang dikarepkan oleh kita, tubuh kita ini ya, pancer kita yang kita jasad yang kita pegang kendali ini gitu kan. Ya diemong, ditata gitu kan nggak sederhana. Dan kita caranya mudah, yaitu tadi caranya mudah dengan kita belajar meditasi. Coba pas meditasi, kira-kira nafsu apa yang muncul, ya, nafsu gelisah, nafsu marah, nafsu nggak sabar, nggak telaten gitu. Nah itu termasuk salah satu tanpa menunggu bencana datang gitu ya. Kalau ngomong nafsu kan biasanya seperti itu gitu. Kemudian sadar nafas, diajak untuk kita ngingat bagaimana dari nafas kita tuh Gusti Allah bisa hadir dari nafas kita. Nah ini salah satunya, kurang lebih seperti itu. Oh Mas, ketenangan ini Mas ini ya Kris ya. Nah jadi ya apa ya, rata-rata itu yang datang kepada saya, Mas Kris ini pernah private walaupun cuma seminggu, tapi saya coba bimbing sampai sekarang memaknai apa takwil mimpi beliau, walaupun mungkin secara teori, secara ibaratnya assessment dalam meditasi, dalam kebatinan saya belum bisa melanjutkan lagi. Tapi alhamdulillah kemarin mendapatkan cerita mobilnya itu nabrak apa ya lupa, tronton apa-apa gitu, ringsek, tapi sedikit pun anak sama istrinya tuh ndak luka. Nah itulah sebenarnya kalau bisa di mapping, pasti dengan kejernihan batin kita tuh tadi malamnya atau kemarin malamnya tuh dapat mimpi. Nah orang-orang yang sudah dalam level terbiasa untuk melakukan laku-laku yang ya saya sebut tadi tersebut semuanya, termasuk belajar meditasi suwung, kemudian zikir nafasnya baik, kemudian welas asihnya baik, sampai nanti semua makhluk termasuk jin korin, kemudian malaikat, kemudian ya semuanya lah ya, guru sejati kita, bahkan apa, kita tuh berusaha ngasih tahu apa yang besok terjadi. Jadi itu bukan ilmu kenek sakti, bukan ya. Orang ini saking kita tuh kadang duduk diam doakan malaikat gitu ya, duduk diam doakan poro jin, doakan poro bini sepuh, doakan poro wali. Misalnya melihat orang jualan kita doakan baik, kan ilmu laku lasasi kan seperti itu. Doakan diri kita, doakan sedulur kita gitu kan. Padahal ya kalau kita urut ya nggak ngabisin 1 jam. Doa Al-Fatihah tuh berapa sih kalau di batin itu kan ya cepet. Dan itu kalau sudah menjadi kebiasaan tuh udah nggak capek doa-doa. Duduk diam sambil ngerokok batin kan ya udah selesai. Maka menurut saya semua tuh rebutan untuk ngasih tahu noto kita ya, nata kita. Makanya jangan heran ketika para jin atau kondisi-kondisi darurat, super darurat tersebut, orang ini menggunakan ilmu kasarnya, tenaga dalamnya, atau menggunakan pernafasan panjang, atau menggunakan jin lain sebagai media untuk menyembuhkan satu entitas yang ya katakanlah gangguan-gangguan unik tersebut. Ya itu akan berbeda dengan orang ketika punya ilmu welas asih gitu ya. Ilmu tuh bukan ilmu saktian ya, lelaku kita. Di negosiasi itu lebih mudah gitu kan. Nah, jadi negosiasi itu lebih mudah, nggak perlu kita sampai capek gitu kan. Kita cukup dengan apa kita itu udah sungkan gitu ya, karena diplomasi tingkat tingginya seperti itu. Jadi kita nggak perlu istilahnya gontok-gontokan lah ya, kita nggak perlu gontok-gontokan, sungkan. Nah itu yang paling penting adalah mereka tuh sungkan dan respect kepada kita. Nah itu lebih apa ya, lebih penting lah, lebih penting daripada kita belajar ilmu sakti yang berupa apapun jalurnya. Pokoknya ilmu itu kalau menurut
pengalaman dan pandangan saya, semakin halus nafas, semakin diam, semakin bisa masuk ke alam suwung, semakin kita tahu lataif jagat gede, semakin halus mungkin sampai bahkan arah halusnya atau arah sukmo ya, betul-betul halus gitu ya, bukan apa itu ya, itu semakin baik gitu ya, karena hubungannya langsung sama yang atas. Ya ini belajarnya perlu waktu gitu ya, dan saya pun mungkin ya masih belajar ya, bukan karena hal apa enggak, sama aja semua orang bisa, yang penting belajarnya bener, tujuan niat belajar bener gitu ya, jangan untuk ngejar sakti, tapi ya itu tadi noto kita supaya kita menjadi orang yang betul-betul baik gitu ya. Mas Adam, nggih nusun rahayu, matur nuwun Mas Uu Saipul, Mbak Maharani, Mas Ketenangan, nggih matur nuwun 17 nasi bungkusnya untuk selamatan. Jadi saya sarankan kepada Mas Kris itu untuk besok di hari Jumat ini, saya lihat tanggalan semalam itu tanggal Jumat Jumat Legi, Kemas Kliwon ngadep Jumat Legi, dan kebetulan hitungan Jawanya 17 tanggalnya. Dan ya sudah, saya suruh sodakoh selamatan. Artinya selamatan itu ya dibagikan aja udah, nggak usah ribet-ribet gitu ya. Beli nasi bungkus dibagikan, kita mengucapkan syukur selamat gitu ya, bahwa umumnya meninggal dunia lah itu semua ya Mas ya, dua-duanya itu jangan nggak luka sama sekali. Nah itulah ibaratnya terkadang itu apa ya, kita ini walaupun sampai sudah selesai dalam masa private sama saya, tetap saya cangking pokoknya. Saya ini malah enggak pernah doa untuk diri saya, karena ya sudah biar istri saya yang doa yang aneh-aneh gitu ya. Doa saya semua murid itu ya diparingi selamat, diparingi belajarnya itu mendapatkan betul-betul kebaikan dan hajatnya dikabulkan gitu ya, dipermudah gitu. Kalau saya sendiri enggak minta apa-apa, saya cuma minta apa ya, disayang Gusti Allah gitu aja, karena saya udah yakin keyakinan untuk nggak minta rezeki itu tadi yang penting gitu ya. Atau misalnya kita sama kucing kita ya bercandanya saya itu misalnya kalau makan kucingnya mau habis ya, itu makannya sudah mau habis, kamu nggak minta sama Gustimu ya embuh besok gimana gitu kan. Jadi ya tiba-tiba ada aja rezeki gitu. Tapi keberanian confident ini satu tingkatan lebih lanjut, dan bab untuk membahas confident itu mungkin nggak cukup waktu sebentar. Kita ini banyak orang ini sudah apa ya, sebetulnya dikasih wadah yang besar, wadah yang bagus, tapi ya karena itu tadi rasa halus dan confidentnya itu belum tertrigger, terpacu, ya akhirnya wadah yang besar tadi mungkin ya hanya menjadi suatu hiasan saja gitu kan. Nah itu yang bisa saya lihat daripada orang-orang ini. Dan petapa spiritual itu ya banyak sekali, tapi yang saya lihat itu ya rata-rata kalau belum selesai dengan dirinya ya rata-rata ya itu tadi nafsunya sudah didulukan untuk belajar spiritual, padahal itu bonus menurut saya. Kita biarin aja, nanti apa yang mungkin diangen-angenkan ya bisa jadi diganti lebih baik atau diberikan sesuatu yang apa yang diangen-angenkan. Nggih Bu Ji, Pak Ji, nggih, matur nuwun, salam rahayu. Nah, mungkin kalau tidak ada halangan, saya setiap habis subuh atau pagi itu selalu membahas buku atau kitab yang saya susun sebisa mungkin ya. Saya pernah zikir malam, tiba-tiba nggak ada apa-apa, semua di bumi hanya satu saya cocok, nggak berwujud seperti diri sendiri tapi ada raga. Nah nanti saya bahas. Yang menjadi persoalan itu mirip seperti apa yang saya baru sampaikan. Yang baru sampaikan itu adalah gini, bahwa hal-hal mistik itu masih terjadi, bahwa hal-hal yang mistik, yang unik itu hadir kepada diri kita itu masih sesekali. Sesekali itu di saat kondisi apa? Di saat kita bisa mengkontrol kondisi kita, melepaskan segala hiruk pikuk yang ada di dunia. Tiba-tiba kita mau duduk, mau hening, mau pulang kepada Gusti. Atau kondisi kalau dalam neuroscience itu disebut kondisi mungkin alfa, delta ataupun gamma, yang benar-benar 90% badan ini sudah tertidur. Tinggal 10-5% kita mengkontrol. Nah kondisi itulah yang
perlu dipelajari gitu ya. Tapi kondisi itu ya memang tidak gampang. Bagaimana kita ini sampai bisa di kondisi suwung itu ya mungkin perlu belajar betul, perlu evaluasi, perlu bimbingan, perlu ini. Tapi ketika kita bisa seperti itu, maka sosok cahaya-cahaya tersebut itulah nanti akan menjadi wujud nyata. Nyatanya bagaimana? Kalau dia sedulur papat kita, ya nemu kita betul, yang ngobrol sama kita, yang memberikan wejangan, memberikan arah hidup, dan lain sebagainya. Kalau dia kodam bagaimana? Dia datang memberikan sanepo, perjalanan kita tuh seperti apa. Maka kodam yang dinamakan kodam itu kodam katakanlah macan putih atau apapun itu enggak seperti apa yang digambarkan para umumnya, bahwa kodam itu betul-betul makhluk suci gitu ya. Mereka itu ibaratnya ya mungkin dari entitas raja hewan yang mukso, diberikan kekuatan Gusti Allah sampai bisa seperti itu, dan akhirnya menjaga kepada salah satu manusia. Mungkin karena apa? Karena memang zaman dulunya mbah-mbah kita itu pernah membantu. Ya, ini saya ceritakan ya. Ini saya ceritakan seperti ini. Makanya dalam ilmu welas asih itu, kita ini kan sering duduk di tempat manapun gitu ya, kemudian mengirimkan Al-Fatihah kepada Nyai Danyang, kaki danyangnya yang dulu bangun desa ini, yang cikal bakalnya gitu ya. Kemudian kita mendoakan para lelembut yang ada di situ sebagai manifestasi kita menyatu dan menganggap semuanya itu kasih ya. Kita merasakan penderitaannya, kemudian kita ya apapun lah, seingat kita, sebisa refleks kita itu mendoakan baik. Nah, ada satu hal, kalau sampean itu mau betul-betul mendapatkan pantulan doa yang lebih besar lagi, yaitu doakan yaitu tadi arwah kang karumatan lan ora karumatan. Jadi arwah-arwah itu yang mungkin kecelakaan dibuang, nggak jasadnya kemana, kemudian yang bunuh diri atau yang hilang atau bayi las, itu termasuk arwah kang kerumatan ora kerumatan gitu. Ada yang dirumat, ada yang tidak. Yang ora kerumatan itulah sesekali sama doakan. Nah, itu bisa menjadi bahwa ketika suatu hari mbah-mbah kita pun melakukan hal yang sama. Ada yang ternyata dengan doa kita Gusti Allah ngabulkan, kemudian dipindah ke alam yang lebih baik. Maka dia di sana belajar, kemudian secara ilmu pendekatan Jawa dia memiliki keilmuan yang cukup sehingga bisa balik kepada ingin ngabdi dengan kita. Nah, itu enak kalau itu sudah nggak perlu apa-apa, karena memang antara balas budi itu kita nggak perlu apa-apa. Makanya kodam itu kadang nggak pernah meminta apa-apa, karena itu tadi janjinya itu janji suci, beda dengan janji kita mereka itu. Nah, kalau mau cari nomor nggak tahu, sampean coba tanya aja nomor gimana. Tapi saya ini pernah coba ya, dalam arti ini diberikan nomor dalam impen itu oleh bapak saya. Nomornya itu jam 12 kurang 15. Ya betul-betul keluar nomornya 11.46 lebih 1. Karena saya tidak tahu cara masang dan lain sebagainya. Tapi percayalah, nanti tersebut ketika kita seperti itu akan terus di nggak pas saja gitu ya. Akhirnya capek sendiri nanti mengejar yang seperti itu. Tapi kalau sampean ya itu tadi loh, makanya niat yang didasari nafsu tadi itu sering gagalnya malahan gitu ya. Umpama itu terwujud, terkadang ya itu tadi ngepasi aja dengan rezeki yang harus datang kepada kita gitu. Jadi kalau sampean masih suka nomor ya mungkin lebih rileks saja dalam cari nomor, lebih rileks, lebih tenang, dan ketika sampean ketemu tanda alam baru sampean pasang gitu ya mungkin, atau apapun. Tapi kalau sampean kejar itu ndak akan ini. Dan rezeki itu kalau sampean pun dapat, ya kemungkinan ngepasi ininya sampean aja. Memang sampean dapat rezeki ngepasi aja gitu aja. Nggak ada istilahnya gimana-gimana, nggak ada. Nah, itulah yang ini ya. Kalau orang ini bisa itu nggak usah nomor, Bitcoin aja. Pas tahun 2014 itu, kalau tahu Bitcoin mau ini lebih iniin Bitcoin, kita jual rumah sekarang udah jadi triliunan mungkin kan ya. Nah, yang lebih diprediksi. Nomor itu nggak bisa diprediksi. Kalau sampean belajar, mending sampean belajar blockchain, kemudian belajar yang sesuatu yang masih bisa diprediksi lah. Atau mungkin
belajar reksadana atau apa. Kalau sampean tetap namer enggak apa-apa, tapi carilah tanda alam, jernihkan hati dulu, nyatu sama alam. Nanti kalau alam sayang sama sampean, yaitu tadi rebutan ngasih ke tempat sampean. Nah ini apa ya istilahnya, konsepnya seperti itu. Jadi yang datang ke kita pertanyaan apapun saya akan jawab dengan pendekatan seperti itu. Mudah-mudahan Mas Aan seperti itu ya. Kalau cari namer ya betul-betul nyawijio sama alam gitu, sayang sama alam, sama sesuatu yang mungkin mengetahui sebelum terjadi gitu ya. Ya apapun alam, mungkin dia curi kalam Gusti Allah atau tahu masa depan sedikit gitu ya. Nah itu sampean sayang dulu, nggak usah aneh-aneh, sampean sayang, nanti pas ada tanda alam sampean baru main gitu ya. Nah mungkin itulah kita nggak munafik jadi orang, bahwa di sini masih banyak orang yang main gitu ya. Kalau sampean kewejar nggak dapat itu, karena kita ini masih kotor, susah gitu, nanti dipermainkan gitu kan, dipermainkan, nanti kita cuma ngasih makan dia, ngasih minyak wangi dia, ngasih ini dia, ngasih itu dia, belum tentu. Dan kita pun nanti dikasih lagi, kurang 1 nomornya, kurang 2, tower sampai nanti kekejar seperti itu. Tapi kalau sampean dasarnya ya tetap main yo maino gitu, tapi sampean belajar hening tanpa punya transaksi, nah mungkin itu lebih lebih peka lagi gitu ya, karena sampean tidak bisa dikendalikan gitu. Kalau memang ada yang saya ngasih tahu sampean ya sudah gitu, itulah yang jadi ini. Kalau sampean kejar tidak bisa, kita ini masih kotor sekali gitu ya. Dan hal-hal menggabungkan ilmu halus rasa dengan namer atau dengan hal itu biasanya tetap tidak masuk gitu ya. Ya nggak tahu juga, kalau menurut saya seperti itu. Sekalipun kita tahu apa besok yang terjadi lewat mimpi, ya sepertinya untuk masalah namer nggak tahu. Tapi ya terkadang ada aja ya cobaan gitu ya. Saya juga kapan itu rumah saya ininya pintunya ambruk gitu. Saya udah bilang sama teman saya kan suka main kayak Mas Aan gitu ya. Bro, kamu kan tukang main tuh, pintu rumah saya ambruk, nomornya berapa, 55 atau apa, pasangan gitu. Ya betul keluar, tapi ya enggak dipasang, nah kan gak rezeki berarti. Dan saya pun nggak terpengaruh, nanti saya cari tanda alam terus. Ya hati saya nanti gembrungsung, bukan tujuan kita, sayang gitu kan. Kita tujuan ini mau pingin tenang dengan kondisi damai, walaupun ada uang nggak ada uang gitu ya. Artinya tidak mau jatuh ke kondisi itu lagi. Apa pernah kita ini ya bukan manusia suci dulu ya, sama podo ae. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nanti saya cek dulu materinya masih udah cukup atau belum untuk bab ini. Ada yang ditanya nggak? Kalau Mas Adam Service, yaitu tadi Adam bahwa yaitu sesuatu yang datangnya itu sekali-kali, sepertinya karena kita itu sebenarnya sudah punya wadah, tapi saking mungkin bukan kotornya sampean loh ya, tetapi kotornya kolbu tadi itu, kerak-kerak itu semakin numpuk, maka kejernihan basiroh kita, mata batin kita yang murni itu basiroh ya istilahnya, atau kita menggunakan istilah lain juga nggak apa-apa, itu kotor sehingga kita harusnya sampai meditasi tiap hari pun datang gitu kan, siapa yang datang pun tahu gitu. Dan itu bukan tujuan ya, balik lagi ya, memang konseptual sukmo itu bisa datang ke kita itu bisa gitu kan. Ya Nabi Muhammad gitu kan ya, manusia ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi ini banyak kan ya, biasa, hal-hal yang biasa sebetulnya itu, karena pembahasannya itu tidak, takutnya orang kalau diberikan materi terus nyarinya itu, makanya 1400 Hijriah sekian itu untuk apa? Memberikan kemurnian itu yang simple supaya orang itu tidak belajar. Kalau ilmu rasanya bener sih nggak apa-apa ya, takutnya kan nanti kan berubah, geser, akhirnya kan orang mencari fantasi itu gitu kan, orang mencari apa itu gitu, akhirnya ilmu tuh banyak ditutup. Ya mungkin ada ya masih di pembahasan bab-bab torekoh atau kejawen itu masih ada ilmu halus, tapi kalau untuk syariat sudah tidak ada. Karena apa, nanti orang takutnya fokus ke sana aja cumanan. Oke, terima kasih gitu. Saya ndak bisa lama karena memang harus kerja pagi jam 8.
Ada yang ditanyakan kalau terkait apa sampai DM. Kalau buku, saya tuh punya 2 buku. Yang pertama buku tuh buku digital ya ini. Tapi sampean coba apa namanya? Sampean coba untuk ini apa? Download aja dulu yang gratis di Play Store Nafas Batin. Nanti kalau butuh akses sampai ke semuanya, baru sampean beli aksesnya lewat TikTok gitu ya. Saya nggak akan ngirim buku fisiknya. Kalau buku fisik belum saya cetak, bukan ini yang saya ajarkan, ini buku fisik tapi belum saya cetak. Tapi kalau untuk buku digital sampean nggak usah CO, sampean keranjangin dulu, sampean pergi ke Play Store, sampean download dulu Nafas Batin. Kira-kira cocok belum versi gratisnya? Kalau cocok versi gratisnya, sampean baru beli versi umumnya gitu. Jadi sampean nggak beli bingung nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Dan nanti saya masukkan ke grup belajar bersama dengan 185 orang lah. Itu belajar tiap hari, ada pembahasan terkait tentang satu pembahasannya itu hari ini kurikulumnya sampai 30 hari tentang hijab bahar. Kemudian dari serat Jawa termasuk sastra jendro pembahasan kurikulumnya, kemudian meditasi dan kurikulum yang saya kayak gini, yang saya rekam ini, kemudian saya apa namanya? Saya masukkan ke CapCut, kemudian saya edit, saya kirim pembahasannya ke grup. Jadi belajarnya berkesinambungan. Kalau untuk buku yang untuk diajar ini saya masih menunggu kawan-kawan atau yang lain. Barangkali nanti ada yang mau kerjasama untuk pencetakan atau apa ya, monggo nggak apa-apa. Kalau sekarang mungkin awal tahun lah, sambil cari modal kan nanti bisa nyetak sendiri gitu. Nah kira-kira seperti itu. Ada yang ditanya terkait buku. Sebenarnya ini bukunya sampean download aja di Nafas Batin di Play Store dulu. Supaya apa? Supaya sampean tahu isinya seperti apa kira-kira. Ada musik meditasinya, ada apa namanya, ada pembahasan makrifatnya, pernafasannya, kemudian ada panduan suara saya, bagaimana nanti belajarnya itu berjenjang. Kalau buku yang PDF saya pakai untuk ngajar ini full apa ya, keilmuan lah, betul-betul harus ada pembimbing. Kalau cuman aplikasi ini nggak perlu ada pembimbing. Sampai jangan beli dulu loh, sampai harus apa namanya, lihat yang versi gratis dulu aja ya, jangan beli dulu. Sampai cari versi gratis, itu bab 1 sampai bab 3 gratis. Nanti kalau bab 4 sampai pingin ini ya nanti tinggal beli di sini, saya kasih aksesnya. DM saya dulu biar gampang, sampai langsung dapat akses. Ya kira-kira seperti itu terkait tentang pagi hari ini. Mudah-mudahan saya cek dulu ini buku saya ada masih pembahasannya lagi gak ya. Oh ini ada hal yang perlu saya sampaikan juga ya. Jadi sedulur papat itu kan tadi konsepnya adalah satu, kita nyawiji atau mengetahui dulu bahwa ada malaikat ya, ada malaikat Rokib Atid, kemudian ada jin korin. Malaikat Rokib Atid itu sebagai CCTV cakrawala langitnya. Apapun yang kita tumindak kita itu dicatat, kita harus mengetahui dan paham itu sebagai laku hidup nantinya. Kemudian ada jin korin yang selalu melatih kita untuk bagaimana ngomong pancer kita sendiri, dan sedulur papat kita itu tadi teman sparring lah gampangannya ya. Bagaimana kita nanti dia menguji apa overthinking, ayo nanti suamimu gini, ayo istrimu gini, ayo ini, ayo ini, ayo ini. Nah itu tugas dia. Tapi kalau kekuatan nafsu kita sudah tahan banting ya, malah dia akhirnya nanti bisa ikut kita korinnya tadi ya, bisa sudah selesai ujiannya gitu, akhirnya nyawiji terhadap kita, manunggal terhadap kita, akhirnya ewang-ewang terhadap kita gitu ya. Nah setelah itu bahwa kiblat papat itu tadi 5 pancer diri kita itu, kiblat papat itu kehidupan ya, menarik kita ke 4 arah kebutuhan. 5 ini pancer kita, pusat ya, arah kelima ini kita, tetapi kita ini sebagai ibaratnya yaitu tadi kalau dalam gambaran delman, kita ini menaiki delman ya, menaiki delman, kemudian kita ini apa, kusirnya, dan 4 itu kuda yang membawa kita. Nah kemudian supiyah tadi larinya kiri, alu amah ke kuirinya lebih lari lagi, kemudian
amarah ini masih tengah-tengah gitu ya, ya tengah-tengah kiri, banyak kirinya kalau amarah itu ya, karena nanti berkaitan dengan nafsu juga amarah. Kemudian mutmainah itu yang kanan. Jadi kita ini tidak akan mungkin ya, sejatinya ini ibaratnya akan hidup ini dengan lurus, karena nafsu kita tadi aja udah seperti itu, ibarat delman tuh ya miring rodoan gitu, tapi jangan sampai ngiri pol gitu loh ya, miring-miring kemudian kanan, masih bisalah sampai tujuan. Jadi itu yang perlu kita harus pahami, bahwa dalam kosmologi Jawa ini juga dibahas ya, terkait tata ruang dan piwulang diri, gambaran terkait kuda tadi itu. Jadi kita sudah bukan lagi untuk memastikan kuda tadi itu ya bisa lurus terus gak ya. Nah itu tadi hakikatnya seperti itu. Yang penting sampailah pada tujuan walaupun miring-miring dikit gitu. Makanya itu akan mengajarkan kita untuk tidak mencari kesempurnaan ya, untuk tidak mencari kesempurnaan, untuk tidak mencari kesuciannya seperti itu. Kita memahami konteksnya dan kapasitas yang memang sudah ada. Jadi akhirnya tidak fokus pada sedulur papat gimana nafsu, tapi bagaimana fokus mencintai Gusti Allah ya. Bagaimana cinta sama Gusti Allah dan mendapatkan cintanya Gusti Allah, hidup penuh rasa asih, tenang, tidak berantakan hidupnya. Nah, dimulai dari situ. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan monggo silahkan sebelum saya tutup materi pagi hari ini. Kalau dalam bentuk konteks nanti meditasi, yaitu tadi dalam konteks meditasi misalnya kita gunakan napas 446 gitu ya. Misalnya sedulurku, misalnya nyawijio marang aku. Jadi 4 itu ditarik dengan ucapan seperti itu, ditahan di ubun-ubun ya, nyawijio marang aku gitu ya. Nyawiji maksudnya jadi siji ya. Dalam konteks ini nggak ada yang unggul, nggak ada yang pingin menang sendiri, nggak ada yang bikin kehebohan gitu ya. Ibaratnya nggak ada yang ganggu gawe. Namanya nyawiji itu ya harus jadi siji dengan karep sejati gitu kan, badan kita. Terus diembuskan saking kersane Gusti Allah, Nah ini salah satu untuk pernafasan meditasi terkait tentang sedulur papat tadi itu. Nah kira-kira seperti itu. Kalau ini panjenengan bisa ikuti nanti live selanjutnya akan membahas bab-bab lain. Tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya. Ini sudah saya bahas semuanya kayaknya, saya jawab. Nah, Mas Adam Service, kalau sampean tahu pola mimpi seperti apa, sampean mulai catat ya, atau mulai ingat. Misalnya, karena pola mimpi itu kalau menjadi sasmito itu sudah menjadi kebiasaan yang pasti, itu yang akan outputnya akan terjadi gitu ya. Misalnya sampean dikasih uang 15.000, dulu pernah gak mimpi serupa, dan hari ini sampean cek 3 hari ke depan, tapi biasanya ketitisan mimpi itu langsung terjadi, tingkatannya beda-beda. Ada yang nginep, ada yang enggak, ada yang besoknya lagi. Nah kalau tingkatannya itu sudah memang rasa kita halus, ya pagi kita bangun itu dalam mimpinya misalnya jam 3 pagi, ya siang itu pasti terjadi. Apa yang menjadi petunjuk itu pasti hampir sesuai dengan impen. Nah sampean kalau mimpi kayak gitu, sampean lihat polanya. Nah makanya kalau sudah belajar rasa, misalnya murid-murid saya tuh selalu saya ingat, suruh diam dulu 5 menit, iling mimpinya apa, apakah ini mimpi kembang tidur, ataukah mimpi sasmito, petunjuk batin, ataukah petunjuk spiritual, ataukah petunjuk hidup gitu ya, yang harus terjadi besok ini seperti apa. Nah ini yang perlu dipahami gitu. Kalau lab ya tiap hari, hampir tiap hari. Cuman jamnya yang jam 6 pagi sampai jam 8 kadang. Nah, tadi ini setengah 7 sepertinya karena mic saya rusak tadi. Sampai jam 8. Ini bentar lagi ini sudah jam 8. Kalau mimpi
sampean jangan beli dulu, tapi pastikan download dulu di Play Store dulu, sampean coba dulu ya, sampean belajar di situ. Kalau yang buku ini khusus pernafasan sama makrifat, pernafasan, makrifat, kemudian wejangan-wejangan, kemudian musik meditasi, kemudian panduan meditasi suara saya di situ, kemudian ada video ngajar di situ. Tapi kalau untuk yang saya sampaikan ini sampean perlu pembimbing. Karena pembahasan rasa, pembahasan mistik mendalam, yaitu kalau nggak sampean punya pembimbing nanti sampean bahaya. Saya nggak menyarankan, kecuali misalnya sampean mau beli buku PDF saya tanya misalnya sampean ikut Torekoh mana gitu, atau ikut ilmu kejawennya siapa, padepokan kejawennya siapa, atau mungkin kalau Buddha ikut apa gitu ya, kalau Hindu ikut apa. Karena nanti penerjemahan sendiri tanpa pentaskehan nanti liar takutnya gitu ya. Makanya sampai nggak apa-apa kalau yang ini memang murni untuk kita belajar rasa. Kalau yang buku saya itu untuk belajar lebih halus lagi gitu ya. Nggih, matur nuwun, rahayu sagung dumadi para sedulur ingkang rawuh teng mriki. Ingkang penutup lajengipun kula sampaikan bahwa manusia ini tidak sendiri. Bahwa kita ini sering lupa untuk dalam konteks besarnya. Apa itu konteks besarnya? Saat kita lahir sudah ditemani oleh malaikat, Rokib dan Atid. Kemudian ada jin korin dan ada sedulur papat, 5 pancer diri kita. Maka dari itu bahwa malaikat itu akan bertugas mencatat segala apa yang tumindak kita lakukan di dunia dan menjadi CCTV semesta nanti ya, CCTV langit tersebut. Kemudian jin korin itu sebagai apa? Sebagai partner untuk melatih sedulur kita, nafsu kita itu yang selalu memberikan was-was, bisikan jelek. Tapi ke semua itu kalau kita bisa ngemong dan lulus dalam latihan tersebut, maka mereka akan nyawiji menjadi satu kepada diri kita, rukun guyub, tentrem, dan akan saling membantu dalam kehidupan kita untuk menjadi petapa yang baik, menjadi leluhur yang baik kelak ketika kita sudah selesai di dunia ini. Dan pada saatnya nanti ketika welas asih sudah ditanamkan diri kita dan semua makhluk yang kita temui kita ikut serta mendoakan yang baik ya, dan semua yang kita temui kita juga mendoakan tentang yang baik-baik. Kemudian nanti juga pada saatnya semesta dan semua makhluk itu akan memberikan yang terbaik lagi untuk kita balik. Makanya nggak heran nanti kalau besok mau terjadi apa, kita sudah dimimpikan tiap hari. Terus kemudian ya kita selalu mendapatkan penjagaan-penjagaan daripada sengkolo dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Sampai jumpa lain waktu.